Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasih Tuhan Yesus. Pernah nggak kamu ngerasa lagi butuh banget seorang sahabat? Sahabat yang bukan hanya saat kita senang, tapi juga sahabat yang setia menemani ketika kita lagi sedih. Sahabat yang nggak cuma ikut tertawa waktu kita berhasil, tapi juga yang nggak pergi meninggalkan kita di saat kita lagi jatuh. Sayangnya, di dunia ini sahabat seperti itu jarang sekali. Bukan karena mereka jahat atau tidak peduli sama kita, tapi yang namanya manusia pasti punya keterbatasan. Ada saat-saat di mana mereka tidak bisa mengerti apa yang kita rasakan, ada waktunya juga mereka tidak tahu harus berkata apa. Nah, hari ini izinkan saya memperkenalkan kepada kamu seorang sahabat terbaik yang pernah saya kenal, dialah Yesus. Sahabat yang selalu ada di sisi kita. Dia selalu siap menolong kapan saja dan di mana saja. Kalau ada di antara kamu yang belum terlalu mengenalnya, yuk hari ini kita kenal dia lebih dekat. Dan kalau kamu sudah cukup lama mengenalnya, mari kita belajar semakin akrab dengan dia, semakin mengerti hatinya, semakin peka pada pikirannya, dan semakin menjadi serupa dengan dia. Sebab Yesus bukanlah sahabat biasa. Dia adalah sahabat yang setia, yang benar-benar mengerti, yang peduli, dan selalu siap menolong kita tepat pada waktunya. Dan seperti biasanya, sebelum kita lanjut membahas firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa kembali berjumpa dalam PDKT online dengan kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati kami selebar-lebarnya, tenangkan pikiran kami dan jadikan kami peka pada suara-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami saat merenungkan firman-Mu. Sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu, biarlah hanya Yesus yang tampak, didengar dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Sharing kita hari ini saya berjudul, Yesus, Sobat yang Setia. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 sampai dengan 16, dengan judul perikop yang ada di Alkitab kita, Yesus sebagai Imam Besar. Kita akan baca seluruh ayatnya dulu, baru nanti kemudian kita akan bahas ayatnya satu persatu. Dimulai dari ayat 14, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kembali ke ayat 14, firman Tuhan berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Ada kata sekarang di ayat ini bukan hanya menunjuk pada masa lalu, tapi berbicara tentang kondisi kita hari ini yang dimana itu artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus dan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat ini juga dia punya imam besar agung, yaitu Yesus sendiri. Kalau kita menengok ke perjanjian lama, yang namanya imam besar itu punya peran yang sangat penting. Hanya dialah yang boleh masuk seorang diri ke ruang maha kudus, dan itu pun cuma hanya sekali dalam setahun untuk bersyafaat dan memohon pengampunan bagi umat. Namun sebelum masuk ke sana, imam besar ini harus melalui ritual penyucian yang panjang. Kenapa? Karena imam besar juga adalah manusia berdosa. Ia bahkan harus mempersembahkan korban bagi dirinya sendiri dulu, baru bisa mewakili umat. Dan ketika nanti ia masuk, ia membawa nama seluruh bangsa Israel yang diikat di dadanya, bukan atas namanya sendiri. Tapi Yesus berbeda. Yesus itu sempurna. Dia tidak berdosa sehingga tidak perlu mempersembahkan korban untuk dirinya. Justru dialah korban itu. Tubuhnya disalibkan dan darahnya tercurah sebagai tebusan bagi dosa kita. Dan lebih daripada itu, ia juga bangkit, naik ke sorga, melintasi semua langit, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Sejak kenaikannya 2000 tahun lalu disaksikan oleh para murid-muridnya, dia masih terus aktif sampai pada hari ini. Ia hidup di hadapan Bapa mewakili kita semua yang masih ada di dunia, dan dia tidak pernah berhenti bekerja bagi kita. Yesus ada di sana untuk kita. Dia adalah pengacara yang selalu siaga untuk membela kita. Kalau imam besar manusia hanya bisa masuk ruang Maha Kudus sekali setahun, Yesus sudah membuka jalan supaya kita bisa datang kepada Allah kapan saja. Tidak ada ritual panjang, tidak ada batasan waktu ataupun tempat. Darah Yesus sudah melayakkan kita. Setiap kali kita berdoa dalam nama Yesus, kita langsung punya akses kehadiran Allah, bukan karena kita hebat, tapi karena Yesus imam besar agung kita. Dan lebih dari sekedar perantara, Yesus rela pasang badan untuk kita. Dia mati supaya kita hidup. Bahkan setelah kebangkitannya, Yesus menyebut kita bukan lagi hamba, melainkan saudara, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 2 ayat yang ke-11. Jadi Yesus bukan hanya pembela, tetapi juga sahabat yang berjalan bersama dengan kita setiap hari. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan rasa yang tidak layak. Kita pikir Tuhan marah, kecewa, atau tidak mau lagi sama kita. Tapi itu adalah pikiran yang salah. Jikalau 10 kali kita datang kepada Tuhan, kita pikir Tuhan itu marah, maka 10 kali pula lah kita salah. Sebab justru 10 kali pula lah Tuhan membuka tangannya untuk kita. Memang benar Yesus tidak kompromi dengan dosa, tapi Ia sungguh-sungguh mau menolong dan menyelamatkan kita. Itulah arti sebenarnya dari kata juru selamat. Jangan pernah menganggap kata juru selamat itu adalah hal yang biasa, karena bobotnya itu sangatlah berat dan luar biasa. Juru selamat itu artinya Yesus rela pasang badan untuk kita. Ia mati menggantikan kita supaya murka Allah tidak menelan kita. Itulah Yesus, Raja di atas segala raja yang mau merendahkan dirinya, bahkan sampai rela membasuh kaki para muridnya. Dialah imam besar agung, tapi sekaligus sahabat sejati yang membalut luka-luka kita. Masih di ayat sama, di ayat 14 tertulis Yesus anak Allah yang telah melintasi semua langit. Itu artinya Yesus telah mengalami segala jenis pencobaan manusia. Memang tidak setiap pencobaan kita itu persis sama dengan apa yang Yesus alami. Tapi karena Yesus hidup di dunia nyata, dengan darah dan daging, Dia sungguh sangat-sangat mengerti. Dia tahu apa rasanya lapar, rasanya haus, dihianati, difitnah, dicemooh, bahkan disiksa di kayu salib. Ia tahu penderitaan tubuh, emosi, bahkan juga rohani, ketika Dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jadi kalimat melintasi semua langit di sini itu berarti tidak ada penderitaan kita yang di luar jangkauan Yesus. Tidak ada masalah yang terlalu kecil, tidak ada pergumulan yang terlalu rumit yang Yesus tidak pahami. Apapun bentuk sakitmu, luka batinmu, atau kebingunganmu, Yesus sudah lebih dahulu mengalaminya dan Ia sanggup untuk menolong setiap kita. Yesus adalah sahabat yang bukan hanya mengerti tetapi juga memberi solusi. Dialah Alfa dan Omega yang sudah ada sejak kekekalan, yang tahu apa itu kemuliaan di surga, tapi juga tahu apa itu kehinaan lahir dalam palungan yang sederhana. Tidak ada hal baru yang bisa mengejutkan Dia, maka apapun yang kita bawa hari ini, entah itu reruntuhan hidup, serpihan hati, kebimbangan, ataupun keraguan, semuanya bisa kita serahkan kepada Tuhan. Jadi selama masih ada Yesus, pintu selalu terbuka. Janganlah kita menyerah. Untuk apa juga kita mengakhiri hidup? Bahkan Thomas yang ragu pun tetap dijangkau oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai kita seperti Yudas yang menyerah sebelum memberikan pada Yesus kesempatan. By the way, Tuhan tidak perlu kita beri kesempatan. Kalaupun kita dalam tanda kutip seolah memberi Tuhan kesempatan, itu sama artinya dengan kita lah yang memberi kepada diri kita sendiri kesempatan untuk dipulihkan oleh Dia. Hari ini, ayo beri Dia kesempatan. Biarkan Sang Imam Besar, Sang Sahabat sejati itu memegang hidup kita dan membentuknya kembali menjadi indah di tangannya. Karena itu baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan kita. Sebab imam besar yang kita punya, di ayat 15 yang akan kita lanjut bahas, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Perhatikan di mana di sini penulis Ibrani memakai kalimat negatif yang dimulai dengan kata bukanlah. Itu hendak menekankan sesuatu kepada kita bahwa Yesus bukanlah imam besar yang dingin, kaku, ataupun tidak peduli kepada kita, tapi malah justru sebaliknya Ia sangat mengerti kita.
Salah satu tipu daya setan yang paling halus adalah membuat kita merasa bahwa Yesus tidak atau kurang cukup untuk kita. Seolah-olah kita butuh Yesus plus-plus, entah itu Yesus plus tokoh Alkitab tertentu, atau Yesus plus hamba Tuhan tertentu, atau mungkin juga Yesus plus ritual tertentu, karena mungkin kita sering merasa Yesus terlalu jauh, sehingga kita merasa perlu mencari anak tangga tambahan. Padahal kebenaran yang sesungguhnya sudah jelas bahwa Yesus saja sudah cukup untuk kita. Tentu saja kita boleh minta dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan ataupun saudara seiman. Kita juga bisa saling menajamkan seperti besi menajamkan besi. Tetapi pada akhirnya setiap kita perlu untuk datang sendiri kepada Yesus, karena Dia rindu menjalin hubungan pribadi dengan kita. Setiap kita harus menerimanya secara pribadi, mengenalnya secara pribadi, karena Tuhan ingin beracara secara pribadi dengan kita. Sayangnya, seringkali kita merasa seolah Yesus tidak peduli dengan masalah kita. Pikiran kita sering membuat kita segan untuk datang langsung kepadanya. Kita pikir doa kita kurang kuat, iman kita terlalu kecil sehingga Yesus pasti tidak mau mendengarkan kita. Tapi ingatkah saudara bahwa Yesus sendiri disebut sebagai sahabat orang berdosa? Di dalam Lukas 7 ayat ke-34 dikatakan, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi kalau ada di antara kita yang hari ini merasa hidup kita berantakan, justru itulah saat yang tepat untuk kita datang kepadanya. Jangan percaya kepada bisikan setan yang suka berkata, kamu gagal, kamu tidak layak, atau Tuhan sudah tidak mau lagi sama kamu. Itu semua adalah kebohongan yang besar. Memang benar Yesus tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa, tetapi Ia sangat mengasihi orang berdosa. Ia tinggalkan 99 domba hanya untuk mencari satu yang hilang. Itu artinya Dia juga mau mencari dan menemukanmu. Yesus tahu apa rasanya lapar, haus, ditolak, disakiti, bahkan dihianati. Semua penderitaan manusia Ia alami, hanya bedanya Ia tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Karena itu Dialah yang paling layak untuk menolong kita. Kalau kita datang kepadanya, kita tidak sedang datang kepada pribadi yang kaku dan jauh, melainkan pada sahabat yang penuh dengan empati. Tidak ada imam, nabi, atau rasul manapun yang bisa dibandingkan dengan Yesus. Semua tokoh Alkitab besar tetaplah manusia biasa, terbatas dan berdosa. Tetapi Yesus, Dia imam besar agung kita. Dia cukup bagi kita. Itulah sebabnya orang percaya tidak perlu takut akan kematian. Proses menuju kematian mungkin berat, tapi pintu kematian sendiri bukanlah sebuah ancaman. Sebab di sisi seberang sana ada sahabat yang sudah menunggu kita. Yesus Kristus, anak Allah, imam besar agung kita. Seperti janji Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1-3, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus bukan hanya sahabat kita di dunia, tetapi juga sahabat kita sampai kepada kekekalan. Dialah satu-satunya juru selamat dan kita tidak perlu lagi Yesus plus siapapun. Yesus sudah cukup bagiku. Dan kalau saja sampai kita merasa Yesus tidak cukup, itu berarti kita sebenarnya belum benar-benar mengenal siapa Dia. Sebab Yesus yang sejati adalah Yesus yang mumpuni, Yesus yang memadai, Yesus cukup bagi kita. Karena itu jangan main-main dengan keselamatanmu. Tidak semua orang yang mengaku Kristen masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa yang paling utama bukanlah sekedar melakukan banyak hal, melainkan terlebih dahulu percaya. Percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Katakan amin. Sekarang kita akan lihat ayat yang terakhir di ayat yang ke-16 dikatakan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan baik-baik kata dengan penuh keberanian. Di ayat ini bukanlah berbicara soal keberanian karena kita kuat, suci ataupun layak, melainkan keberanian yang lahir dari pengertian bahwa Yesus sudah lebih dahulu membuka jalan bagi kita.
Itulah sebabnya jangan kita datang kepada Tuhan dengan asal-asalan atau dengan ketakutan yang salah. Sebab yang namanya takut akan Tuhan itu bukan berarti hidup di dalam teror, gemetar ketakutan seolah-olah Tuhan siap menghukum kita kapan saja. Bukan begitu saudaraku, tetapi takut akan Tuhan artinya kita menghormatinya, menyadari siapa Dia dan memberi tempat yang layak baginya. Maka kita diajak datang ke hadapannya dengan penuh percaya diri, bukan percaya diri karena kesalehan kita. Sebab kalau Tuhan mau berhitung-hitungan dosa dengan kita, maka tidak ada seorang pun kita yang bisa bertahan berdiri di hadapannya. Tapi kita bisa datang dengan percaya diri itu karena ada darah Yesus. Setiap kali kita berdoa di dalam nama Yesus, darah itu berlaku. Darah itulah yang menjadi jaminan kita, karena itu jangan pernah merasa doa kita kurang layak lalu kita menjadi minder. Jangan. Datang dan mendekatlah kepadanya. Peduli amat kalau setan mendakwa kita karena yang berkuasa atas hidup kita adalah Tuhan kok. Dan ketika seseorang itu sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, hidupnya pasti berubah. Tuhan bisa bersimpati atas kelemahan kita, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita tetap tinggal di dalam dosa. Tidak ada orang yang dekat sama Tuhan itu lalu tetap bisa hidup dalam dosanya. Pasti Tuhan akan buat dia bertobat. Karena itu jangan sampai kita kalah di depan. Firman ini jelas berkata, datanglah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kalau kita membayangkan tahta di dunia, biasanya akan terlihat kaku, gagah, atau bahkan juga menakutkan. Tetapi tahta Tuhan itu berbeda, saudaraku. Dalam Perjanjian Lama, gambaran tahta itu tampak lewat tabut perjanjian yang dimana bagian atasnya itu atau tutupnya disebut dengan mercy seat atau tutup pendamaian. Di sanalah Tuhan menyatakan hadiratnya. Dan itu bukanlah tahta yang terbuat dari marmer, emas, perak, atau bahkan permata, melainkan tahta yang didefinisikan oleh kasih karunia. Artinya apa? Artinya siapapun yang datang kepada Tuhan tidak akan binasa. Bahkan jikalau seandainya hidupmu penuh dengan dosa, semerah kemirci sekalipun, jika datang kepada Tuhan, kamu tidak akan ditolak. Dan setiap orang yang sungguh-sungguh datang ke tahta kasih karunia, maka orang tersebut pasti akan menemukan dua hal. Yaitu yang pertama adalah kasih, dan yang kedua adalah karunia. Di mana kasih berbicara tentang pengampunan bagi setiap orang yang berdosa, penerimaan bagi orang yang ditolak, dan penghiburan bagi orang yang berduka. Bukankah Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan yang kedua, atau yang selanjutnya, orang tersebut akan menemukan karunia yang berbicara tentang pemberian daripada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan lalu pulang dengan tangan hampa. Tuhan selalu memberikan kepada setiap yang datang kepadanya sesuatu, entah itu kekuatan baru, damai sejahtera, pengharapan, bahkan perubahan hidup yang radikal. Orang yang dulu hancur ketika datang ke hadapan Tuhan bisa dipulihkan menjadi berkat. Pecandu sekalipun bisa dilepaskan dan dipakai Tuhan untuk melayani dan menolong banyak orang. Semua ini terjadi karena kasih dan karunia yang mengalir dari tahtanya. Karena itu jangan takut saudaraku dan jangan juga ragu. Datanglah dengan penuh keberanian sebab di hadapan Tuhan selalu ada kasih karunia yang sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Dan ingatlah selalu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Dari sharing kita hari ini ada 3 poin yang bisa kita petik, dimulai dari poin yang pertama. Yesus mengerti kelemahan kita. Firman Tuhan di Ibrani 4 ayat 15 menegaskan bahwa kita punya imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan kita. Yesus pernah dicobai, sama juga seperti kita. Hanya ia tidak jatuh ke dalam dosa. Artinya, Yesus sungguh-sungguh mengerti apa artinya sakit hati, ditolak, dicobai, dan disakiti. Ia bukanlah Allah yang jauh, melainkan sahabat yang dekat. Karena itu kita tidak perlu ragu untuk datang kepadanya. Saat kita lemah, ia mengerti. Saat kita gagal, ia tetap setia. Poin selanjutnya atau poin yang kedua, Yesus mengasihi orang berdosa dan mencari yang hilang. Ingatlah perkataannya dalam Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus tidak datang untuk orang yang merasa sudah benar, tetapi untuk mereka yang jatuh, gagal, dan berdosa.
Ia disebut sebagai sahabat orang berdosa dalam Lukas 7 ayat 34. Kasihnya tidak pernah berubah, bahkan ia rela meninggalkan yang 99 hanya untuk mencari satu yang hilang. Itulah yang menunjukkan bahwa betapa berharganya setiap kita di matanya. Yang terakhir atau poin yang ketiga, Yesus membuka jalan ke tahta kasih karunia. Ibrani 4 ayat 16 mengundang kita untuk datang dengan penuh keberanian ke hadapan tahta kasih karunia. Yesus bukan hanya sahabat, tapi juga imam besar yang sudah membuka jalan dengan pengorbanannya di kayu salib. Karena itu kita bisa datang kepada Allah bukan dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan bahwa kasih karunia-Nya selalu tersedia untuk mengampuni, memulihkan, dan menolong kita tepat pada waktunya. Saudaraku, Sobat DCM Ministry, inilah penghiburan terbesar kita. Kita tidak sedang berjalan sendiri. Ada sahabat yang selalu mengerti, selalu ada, dan selalu setia mendampingi. Yesus bukan hanya Tuhan yang berkuasa, tapi juga sahabat yang merangkul kita apa adanya. Karena itu di saat hati kita penuh luka, di saat hidup terasa berat, bahkan ketika kita merasa tidak layak, Yesus tetap berkata, "Datanglah kepadaku." Dia mengerti, dia menerima, dan dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Mari kita bawa seluruh hidup kita kepada Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Yesus adalah sahabat sejati yang selalu mengerti, selalu mengasihi, dan selalu membuka jalan bagi kami. Kami berdoa khusus untuk setiap Sobat DCM Ministry yang mendengarkan sharing pada hari ini. Engkau Tuhan yang tahu setiap hati, pergumulan, dan setiap air mata mereka. Biarlah setiap mereka pribadi lepas pribadi boleh senantiasa merasakan pelukan kasih-Mu, boleh semakin dikuatkan oleh Roh Kudus untuk tetap setia berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Dan Tuhan, jadikanlah setiap Sobat DCM Ministry menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Biarlah hidup setiap kami senantiasa membawa damai, sukacita, dan pengharapan bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Kami percaya, Tuhan, Engkaulah sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati katakan bersama, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan sampai jumpa.